anak dari pelaku penculik anak ini sudah kita tempatkan di rumah aman, di rumah perlindungan UPTD PPA Kota Makassar untuk mendapatkan hak-haknya, untuk mendapatkan perlindungan agar meskipun orang tuanya terkait dengan tindak pidana, tapi dia secara emosional masih, kesejahteraannya masih bisa kita lindungi. Penculikan anak di Kota Makassar menjadi perhatian publik. Penculikan terjadi saat ayah korban berolahraga di Taman Pakui Sayang, Jalan AP Petarani pada Minggu 2 November 2025. Namun kini syukurnya anak tersebut sudah ditemukan. Bilkis, posisi anak sedang bermain di area taman sembari menunggu ayahnya selesai berolahraga. Namun naas, seorang wanita datang untuk menjemput Bilkis bersama 2 anak lainnya. Ternyata saat itu ia merupakan seorang penculik. Kepala Bidang Perlindungan Anak atau DPPPA Kota Makassar Isnaniah Nurdin menyampaikan kedua anak tersebut berada di rumah aman milik UPT PPA. UPTD PPA yang memberikan pendampingan berupa pemenuhan hak-hak anak. Meski orang tua yang terlibat pidana, namun secara emosional kesejahteraan dan kesehatannya harus tetap dilindungi. Yang dilakukan DP3A. Baik, jadi untuk kasus viral mengenai anak yang hilang, jadi teman-teman kalau korban, informasi yang kami terima sampai hari ini dan itu bisa di cross check kembali ke unit PPA Polrestabes Makassar atau kepolisian terkait. Kalau yang kami terima sih sampai hari ini informasi anak yang hilang itu, anak yang diculik itu belum ditemukan. Pelakunya sendiri sudah ditemukan dan sudah diamankan. Nah, pelaku ini rupanya punya anak juga. Punya anak, yang informasi sementara yang kami terima ini 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Dan tadi malam itu kedua anak dari pelaku penculik anak ini sudah kita tempatkan di rumah aman, di rumah perlindungan UPTD PPA Kota Makassar untuk mendapatkan hak-haknya, untuk mendapatkan perlindungan agar meskipun orang tuanya terkait dengan tindak pidana, tapi dia secara emosional masih, kesejahteraannya masih bisa kita lindungi seperti itu. Jadi orang tuanya tetap akan menjalani proses hukumnya. Nah, yang anak-anak ini yang kita perlu bina, yang kita perlu tetap penuhi hak-hak dia sebagai anak agar dia tidak menjadi korban dari pelaku, dari perilaku orang tuanya yang melanggar hukum. Jadi memang ini anaknya jadi iming-imingan Bu untuk kalau yang untuk modus dan lain-lain belum kami ini, jadi bisa ditanyakan nanti di teman-teman kepolisian. Kalau kami fokus pada perlindungan anaknya, termasuk juga kita berusaha dengan jejaring yang kita miliki bagaimana membantu teman-teman di kepolisian untuk menemukan anak yang diculikin. Tapi saya pikir pasti teman-teman di kepolisian lebih hebat lah untuk menemukan anak yang diculik ini dengan jaringan dan sistem yang dimiliki kepolisian hari ini. Kedua anak pelaku itu laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. Usianya? Usianya itu dia masih usia sekolah dasar, kalau bukan sekolah TK. Dan tadi malam sih sekitar jam 12 malam itu diantar dari Polrestabes, dijemput lalu diantar ke UPTD PPA. Nah, karena kondisi sudah jam 12 malam, kondisi anak juga sudah lelah secara fisik, lelah secara mental, jadi kita tidak banyak berinteraksi, kita langsung antarkan ke rumah aman, dan setelah ini pagi ini mungkin kami akan mengecek lagi kondisinya seperti apa. Tapi yang kami pastikan bahwa anak ini harus tetap terpenuhi hak-haknya sebagai anak meskipun ibunya adalah pelaku penculik. Ada konseling ke kedua Ya, anak itu, kemungkinan itu akan kita lakukan. Tapi ini anak orang sekolah Bu atau tidak? Ini yang sebentar ini yang kita karena semalam kan kita tidak banyak berinteraksi dengan anak, karena kondisinya sudah sangat lelah, tengah malam mereka sudah mengantuk sekali. Jadi kita langsung bawa saja ke rumah aman. Pagi ini baru kita Artinya kalau korban Bu berpindah tangan Bu? kalau
Ya, kalau itu yang soal korban apakah sudah berpindah tangan atau masih dalam penguasaan pelaku, itu kita bisa tanyakan langsung ke teman-teman di kepolisian yang menangani kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.